Halo semuanya, kali ini kita akan bahas kembali tentang yang namanya pemrograman dasar. Nah, cuman pada pertemuan kali ini kita akan fokus sedikit tentang yang namanya pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Kenapa sih kita perlu belajar tentang Object Oriented Programming? Karena ini termasuk salah satu paradigma yang populer. Lalu Java sendiri sebenarnya itu paradigma utamanya adalah Object Oriented Programming. Oke, tanpa panjang-panjang, kita akan lihat dua terminologi populer dari Object Oriented Programming. Jadi, pemrograman berorientasi objek itu mengasumsikan kode itu sebagai objek. Jadi mirip seperti kita di dunia nyata, ada benda-benda dan benda-benda itu saling berinteraksi satu sama lain. Ya, kita sebagai manusia gitu ya, kita berinteraksi misalkan dengan pintu, dengan komputer gitu kan, dengan motor dan seterusnya. Setiap objek itu biasanya punya dua komponen besar. Pertama adalah state atau atribut yang dia miliki. Contoh, kalau manusia berarti dia punya nama dan umur. Lalu dia juga punya yang namanya behavior atau perilaku. Perilaku di sini bisa macam-macam. Misalkan untuk manusia bisa bernafas, makan, tidur. Untuk motor berarti atributnya adalah gigi yang sekarang, itu ya, ada di gigi berapa, terus juga kecepatan yang sekarang berapa. Lalu dia juga punya behavior. Dia bisa kita minta untuk turunin gigi atau naikin gigi. Bisa juga kita minta untuk menekan remnya, misalkan. Nah, objek-objek ini kalau dilihat, ada sebagian objek yang sangat mirip satu sama lain. Kalau kita lihat manusia, manusia yang satu dengan manusia yang lain itu mirip. Mereka sama-sama punya nama, sama-sama punya umur, gitu kan. Terus misalkan tangannya dua, kakinya dua, dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka didasarkan dari template yang sama, gitu. Jadi kita semua manusia itu berasal dari satu template. Contoh lain, motor, gitu kan. Motor kalau tipenya sama, itu pasti karakteristiknya mirip. Dari jumlah cc, terus misalkan dari anggaplah berapa jumlah gigi yang dia punya, kecepatan maksimum, gitu kan. Apa saja yang bisa dilakukan sama motor itu kurang lebih sama. Kenapa? Karena mereka dari produksi yang sama. Jadi orang produksi motor itu cuma bikin satu template dan satu template itu dipakai berkali-kali untuk motor-motor yang ada. Hal ini juga berlaku untuk laptop, HP, dan seterusnya. Ya, contoh lain misalkan kalau kita di laboratorium komputer, kita lihat banyak komputer itu sama semua kan speknya. Kenapa? Karena biasanya tipenya sama dan itu diproduksi oleh produsen yang sama, perusahaan yang sama. Nah, template itu disebut dengan cetak biru atau blueprint atau istilahnya disebut dengan kelas. Jadi kalau lihat di gambar samping nih, ini adalah contoh lain lagi. Kita kalau lihat komplek perumahan yang baru, rata-rata rumahnya mirip semua kan? Kenapa mirip? Karena mereka berdasarkan template rancangan arsitek yang sama. Jadi arsitek itu cuma merancang satu, nah itu dipakai berkali-kali tuh untuk bikin rumahnya. Di sini juga sama, satu kelas itu bisa dipakai untuk banyak objek. Ini contoh gitu ya. Kita akan lihat secara sekilas dulu, nanti baru kita akan telusuri lebih dalam. Jadi di sini ada contoh dari kelas manusia atau person. Nah, untuk di Java-nya sendiri, untuk kelas manusia berarti kita harus bilang kelas person, gitu ya. Jadi nama kelasnya adalah person. Lalu untuk ngasih tahu ke Java bahwa ini adalah kode kelas, kita ada tulisan kelas di depannya. Public ini nanti kita akan bahas kemudian. Ini disebut dengan hak akses, tapi belakangan aja. Terus kelas manusia itu punya dua atribut, dua data, yaitu nama dan umur. Nama dan umur ini sebenarnya kan mirip dengan data variabel ya. Jadi otomatis kita harus menentukan tipe datanya apa. Untuk nama berarti string, untuk umur berarti integer, gitu kan. Nah, cara bikinnya gimana? Sama juga seperti kita bikin deklarasi variabel.
Cuman bedanya di depannya ada embel-embel private, public, dan seterusnya. Ini disebut dengan access modifier. Sama, ini akan kita bahas nanti. Terus berikutnya ada behavior atau yang bisa dia lakukan. Ini sebenarnya adalah metode atau kadang orang nyebutnya sebagai fungsi, kadang juga disebutnya sebagai prosedur, gitu ya. Jadi di sini orang tersebut bisa di-set namanya, bisa di-set umurnya, bisa di-set nama lahir anaknya, bisa disuruh kenalan, gitu ya. Bisa juga kita minta informasinya dia dalam bentuk sebuah string. Nah, khusus yang toString ini adalah metode warisan. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas, gitu ya, sebenarnya kelas itu akan punya beberapa behavior yang general, gitu. Salah satunya adalah toString. Tapi nanti ini akan kita pelajari lebih jauh kalau sudah masuk ke inheritance, ya. Jadi kalau untuk pendahuluan saja dari pemrograman berorientasi objek, mungkin kita nggak perlu bahas secara lebih detail. Tapi intinya itu adalah warisan. Cara tahu warisannya gitu kan adalah dengan tulisan override ini. Begitu. Metode itu kurang lebih mirip dengan fungsi biasa ya. Dia punya tipe data kembalian, lalu namanya, dan juga dia punya di sini parameter kebutuhannya apa dan aksi yang dilakukannya seperti apa. Ada yang namanya constructor. Constructor ini sebenarnya metode juga, cuman bedanya dia akan otomatis dijalankan ketika benda tersebut dibuat. Jadi kalau dilihat di sini, berarti manusia gitu ya. Ketika manusia dibuat, maka namanya akan diset jadi kosong, lalu umurnya akan diset dari 0. Karena defaultnya kan kalau manusia lahir, berarti namanya tidak ada, lalu umurnya akan jadi 0. Oke, sekarang kita masuk gimana kalau membuat benda-benda tersebut di program utama. Jadi cara buatnya sama seperti kita mendeklarasikan variabel. Bedanya adalah di sini, tipe datanya adalah nama kelas tersebut. Jadi kalau biasanya kita integer X gitu ya. Nah sekarang jadinya adalah person gitu ya. Person namanya apa? Dari objek person tersebut. Misalkan orang tua gitu kan. Nah untuk membuat orang tuanya, maka kita perlu new bendanya apa gitu. Jadi kalau misalkan di sini, oke kita pengen bikin person, maka dia akan jadi new person. Berarti ini dibilang ada benda yang namanya person dan itu baru dibuat dengan nama orang tua. Ada lagi benda kedua yaitu yang namanya saya. Nah, nanti orang tua di sini kita bisa set nama mereka, bisa set umur mereka, bisa juga kita panggil to stringnya, itu bebas ya, terserah sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga set nama lahir anaknya. Terus kita juga bisa set untuk si saya, gitu kan. Dan nanti juga kita bisa bikin orang-orang lain lagi, misalkan orang tua teman dan temannya. Sama, ketika kita panggil set nama orang tua teman, maka orang tua teman itu namanya akan berubah, misalkan jadi Ani di sini. Kalau kita set umur, berarti umurnya berubah, misalkan gitu kan. Kalau set nama lahir anak juga otomatis berubah. Nah, kenapa sih kita perlu bikin kelas gitu ya? Sebenarnya itu adalah salah satu langkah dari yang namanya pembungkusan atau encapsulation. Jadi kita membungkus atribut dan metode. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mengatur aksesnya. Jadi siapa saja sih yang boleh akses ke data tersebut? Siapa saja yang boleh akses ke metode tersebut? Karena tidak boleh sembarangan sebenarnya. Di dunia nyata pun seperti itu kan. Misalkan nih, ada data yang mungkin orang lain boleh tanya ke kita, tapi mereka nggak boleh ganti. Contoh, misalkan nama, umur. Mereka boleh nanya, tapi nggak bisa diganti, gitu kan. Terus juga ada data yang sebenarnya, gitu kan, mungkin boleh diganti sama orang luar. Misalkan nilai, atau misalkan nama panggilan, gitu kan. Itu boleh diganti. Jadi ada macam-macam. Metode juga sama ya. Jadi misalkan nih, kan ada mungkin kita boleh nih disuruh sama orang lain untuk melakukan sesuatu.
ada beberapa tindakan yang boleh, tapi ada juga beberapa tindakan yang tidak boleh disuruh sama orang lain, gitu ya. Nah, akses terhadap atribut dan metode itu bisa diatur dengan akses modifier dan metode getter setter. Nah, ini contoh lagi kembali ke manusia gitu kan. Punya atribut seperti nama, tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin, berat badan. Biasanya itu cuma boleh dilihat, tapi nggak boleh diganti, ya kan? Tapi kalau untuk hal-hal lain yang kurang krusial, ya, misalkan seperti nama panggilan, itu nggak apa-apa, boleh diganti sama orang, gitu kan? Terus ada juga yang bahkan orang lain pun nggak boleh tahu, gitu kan? Itu private hanya untuk diri kita sendiri saja. Misalkan, contoh, anggaplah password. Kita nggak boleh ngasih tahu kan ke orang lain. Begitu. Nah, akses modifier itu ada beberapa jenis. Ada public, artinya bisa diakses oleh siapapun, ya. Semua, gitu ya. Terus ada protected, berarti hanya bisa diakses oleh diri sendiri, orang-orang di package yang sama, dan turunannya. Nah, nanti mungkin kalau kita telusuri lebih jauh tentang pemrograman berorientasi objek, kita akan tahu nih terkait dengan yang namanya package dan subclass atau turunan. Tapi sekarang yang penting tahu generalnya aja. Package itu artinya apa? Jadi kan kalau kita bikin program nih, kadang-kadang nanti kita butuh banyak kode programnya, nggak cuma satu. Nah, biasanya kita perlu pecah ke modul-modul. Misalkan modul penjualan, modul pembelian, modul antar barang. Dan setiap modul tersebut biasanya kita masukkan ke dalam sebuah package. Nah, ada juga yang namanya subclass. Subclass ini artinya berarti turunan. Nah, nanti itu akan dipelajarinya di pemrograman berorientasi objek yang lebih advance. Kita juga bisa set akses modifiernya sebagai default package. Artinya berarti di sini hanya bisa diakses oleh diri dia sendiri dan di package yang sama. Atau kita juga bisa set sebagai private. Berarti tidak bisa diakses oleh siapapun selain diri sendiri. Contohnya tadi password, ya. Nah, gimana cara memasang akses modifier? Akses modifier ini bisa dipasang di kelas, atribut, dan metode. Jadi kalau kelas berarti kita bilang ini template bisa dipakai siapa aja nih. Apakah hanya di kelas di file ini doang gitu kan? Atau bisa dipakai di luar. Terus atribut juga sama. Ini yang bisa pakai siapa aja, yang bisa akses siapa aja. Metode juga sama. Caranya gimana? Tinggal taruh di paling depan. Di awal deklarasi kelas, deklarasi variabel, atau di awal deklarasi metode atau fungsi gitu ya. Jadi makanya tadi dilihat ada banyak public, private gitu ya. Umumnya kalau untuk kelas itu selalu public biasanya. Kalau untuk atribut itu biasanya private, kecuali kalau misalkan kita ada sudah mulai pakai yang namanya turunan. Terus kalau untuk metode itu biasanya adalah public karena pengen bisa diakses oleh semua. Tapi memang ada beberapa juga yang sifatnya private. Nah, kita coba lihat lagi di kelas manusia ini gitu ya. Jadi dia punya dua atribut, nama dalam bentuk string dan berat badan dalam bentuk integer. Kalau pengen lihat kodenya bisa lihat sebelah kanan gitu kan. Lalu perhatikan di sini ada beberapa hal yang unik gitu ya. Tadi ada namanya get setter ya, getter setter. Getter setter itu apa? Intinya kalau getter berarti kita hanya boleh lihat nilainya tanpa ngubah. Kalau setter berarti kita hanya bisa mengubah nilainya gitu. Umumnya atribut yang ada itu semuanya biasanya punya getter setter. Tapi tergantung kebutuhan lagi. Kayak tadi ya, ada beberapa hal mungkin yang hanya boleh di get tapi nggak boleh di set. Gitu kan? Nah, bentuknya gimana? Bentuknya sebenarnya getter setter ini metode juga gitu ya, nggak beda jauh. Jadi kalau dilihat di sini get nama, berarti dia akan mengembalikan nama dan nama itu tipenya string ya. Jadi sama seperti metode biasa yang mengembalikan sebuah nama. Berikutnya, set. Berarti set ini mengisi nilai namanya gitu kan. Namanya di set dengan nama yang baru. Pertanyaannya kalau dilihat di sini, ini kan parameternya namanya nama, terus atributnya juga punya nama. Bagaimana membedakannya? Nah, di sini makanya pakai this. This itu artinya bilang kayak namanya yang punya objek ini diisi dengan nama yang ada di parameter. Yang menarik lagi adalah di sini lihat constructor. Constructor itu tadi apa dibilang? Constructor berarti dia akan dipanggil otomatis ketika bendanya dibuat.
Jadi ketika manusia lahir, secara default namanya akan kosong dan berat badannya akan dimulai dari nol. Tapi kita bisa bikin alternatif gitu kan. Jadi misalkan untuk manusia-manusia tertentu gitu kan, ketika lahir maka dia otomatis berat badannya langsung di set. Misalkan berat badannya jadi 50. Bisa kita bikin konstruktor sejenis itu juga. Jadi publik manusia gitu kan, kita kasih parameter berat badan. Jadi nanti di program utama ketika panggil bikin manusia, kalau kita pengen set berat badannya, kita tinggal tulis berapa berat badannya. Nah, ketika dia dipanggil, ngapain? Pertama, dia akan memanggil konstruktor yang tanpa parameter. Ini disebut dengan konstruktor default. Cara manggilnya gimana? Pakai this lagi, gitu ya. Jadi this itu lebih mengarah kepada punya kita, gitu kan. Nah, kalau this lalu kurung buka kurung tutup, itu berarti memanggil konstruktor yang tanpa parameter. Berarti dia isi namanya dengan kosong, berat badannya diisi dengan nol, baru setelah itu dia isi berat badannya diupdate. This dot berat badan sama dengan berat badan yang ada di parameter. Perhatikan sekarang konstruktor yang ketiga. Jadi misalkan di sini, oke, sekarang saya pengen kalau manusia dibikin, maka dia akan langsung dikasih nama dan umur. Maka di parameternya ada nama dan umur. Nah, apa yang terjadi? Berarti di sini, pertama, dia memanggil konstruktor lain. Konstruktor yang sudah kita buat, yang otomatis mengisi berat badan. Kenapa nggak dibikin terpisah aja sih? Kenapa harus manggil konstruktor lain gitu kan? Supaya kita tidak menulis kode ulang berkali-kali. Dan kalau misalkan nih amit-amit ada satu bagian yang salah, maka kita tidak perlu mengganti ke bagian-bagian lain karena semuanya manggilnya terarah gitu kan. Jadi misalkan nih kita salah di default constructor. Kalau caranya seperti ini, kode seperti ini, kita cukup ganti di default constructor. Tapi bayangkan kalau misalkan kode ini kita kopas gitu kan ke konstruktor-konstruktor yang lain. Terus error. Berarti kan kita harus ganti ketiga-tiganya. Begitu. Nah, memang kalau di pemrograman berorientasi objek itu konsep reusability atau penggunaan ulang itu sangat ditekankan. Jadi kalau kita udah pernah bikin kode sebelumnya, sebaiknya kita jangan bikin ulang lagi di tempat lain. Kita panggil aja, gitu kan? Panggil aja kodenya. Nah, di sini kalau lihat konstruktor yang ketiga gitu kan, dia memanggil konstruktor yang kedua dengan berat badan, lalu setelah itu namanya objek ini diisi dengan nama yang ada di parameter. Nah, ada juga yang disebut dengan atribut ya, tadi kan kita bahas gitu kan. Kalau dilihat-lihat ini kan sebenarnya mirip dengan variabel gitu, punya tipe data, punya nama. Biasanya kita pakai variabel di main method dan itu biasanya masuk kategori lokal variabel. Nah, kalau misalkan variabel yang di luar metode itu bisa disebut dengan public variable atau atribut atau disebut juga dengan instance variable gitu. Dan ini biasanya yang menempel pada kelas. Ada juga yang namanya constructor gitu kan. Ini adalah metode yang otomatis dijalankan ketika objek dibuat dengan keyword new. Dan di sini dia gimana cara memanggilnya itu akan otomatis menyesuaikan. Jadi kalau kita panggil new person, lalu kita masukin sebuah angka integer, maka dia akan memanggil konstruktor yang kedua. Karena konstruktor yang kedua punya parameter integer. Kalau kita kosongkan, berarti dia akan panggil konstruktor yang pertama. Kalau kita isi nama dan umur, berat badan gitu ya, maka dia akan panggil konstruktor yang ketiga. Begitu. Lalu ada tadi getter setter gitu ya. Jadi di sini kalau getter itu artinya get depannya selalu, kalau setter berarti set. Get itu mengambil, set itu mengubah. Biasanya hak aksesnya public gitu kan. Kadang sering juga disebut dengan mutator dan asesor. Mutator ini berarti itu adalah setter, asesor ini adalah getter. Mutator itu mengubah, asesor itu berarti mengakses gitu ya. Ini contohnya gitu kan. Kalau get biasanya mengembalikan sebuah nilai, sedangkan kalau set itu tidak. Ada juga metode-metode lain kadang-kadang dibutuhkan gitu ya. Bisa sebagai prosedur atau fungsi gitu ya. Jadi di sini bisa juga metode-metode dari kelas objek. Nah, apa itu kelas objek gitu kan? Nah, ini yang tadi aku bilang bahwa ketika kita membuat sebuah kelas gitu ya, dia mewarisi beberapa karakteristik secara default.
dan karakteristik itu dari kelas objek. Cuman kenapa kita nggak bahas lebih jauh? Karena namanya membingungkan. Ada kelas, tapi namanya objek, gitu kan. Itu kadang-kadang membingungkan. Gitu. Jadi mungkin kita akan bahas nanti kalau memang sudah masuk pembahasan resmi di pemrograman berorientasi objek. Nah, apa beda prosedur sama function? Prosedur itu biasanya tidak punya return value. Jadi contoh nih, kita punya metode untuk misalkan service motor. Tidak ada hasil baru yang dia terjadi kan, kecuali motornya terupgrade. Nah, function itu berarti dia menghasilkan sesuatu. Contoh, misalkan metode untuk bikin nasi goreng. Ada nasi goreng yang dihasilkan, dan itu akan dikembalikan sebagai kembalian dari fungsi. Ada return-nya, gitu kan. Nah, metode-metode warisan dari kelas objek itu salah satu contohnya adalah toString. Itu adalah yang diwariskan. Jadi toString ini tujuannya adalah ketika kita um, memanggil metode ini, maka data yang ada itu akan otomatis diubah menjadi sebuah string dan dikembalikan sebagai kembalian dari metode. Kalau dilihat di sini, ada beberapa metode yang namanya sama tapi parameternya berbeda. Jadi contoh, kalau paling gampang, tadi dilihat konstruktor, ada 3 jenis. Lalu di sini ada makan, makannya bisa tanpa parameter, bisa juga dengan sebuah parameter jenis makanan. Ini disebut dengan yang namanya overloading. Jadi nanti di program utama bisa dipanggil sesuai kebutuhan. Kalau kita pengen bikin manusia dengan data default, ya udah, nggak usah dikasih apa-apa. Kalau kita pengen, oh berat badannya doang yang diisi, boleh. Kalau misalnya kita pengen, oh di sini em, nama dan berat badannya dua-duanya diisi, itu juga boleh. Makan juga sama. Ketika memanggil makan, kita boleh kosong, bisa juga kita isi dengan jenis makanannya. Dan dia akan otomatis menyesuaikan. Kalau kosong berarti cuma dia bilang sedang makan, tapi kalau kita kasih jenis makanannya, dia akan kasih tahu sedang makan apa. Sedang makan pete, gitu misalkan. Nah, ada juga keyword this, gitu kan, yang tadi dibahas. Jadi this itu menyatakan benda itu sendiri. Kalau di konstruktor berarti memanggil konstruktor itu sendiri yang em, sesuai dengan parameter yang diberikan. Kalau kosong, misalkan seperti ini, this kurung buka kurung tutup, berarti dia memanggil konstruktor tanpa parameter. Kalau this pakai berat badan, dia memanggil konstruktor yang kedua. Biasanya ini dipanggil ketika kita melakukan overloading konstruktor. Ya, pakai this ini biasanya terjadi seperti itu. Nah, this ini juga bisa dipakai untuk membedakan nama atribut dan nama parameter. Jadi biasanya kebiasaan dari programmer Java biasanya itu ya adalah di sini kita menggunakan parameter dan nama atribut itu biasanya sama supaya nggak pusing cari nama. Karena biasanya kan kayak getter, setter itu kan sebenarnya simple ya, cuman ngisi nilai, mengembalikan nilai. Jadi nama parameter sama pun sebenarnya is okay. Cuman untuk membedakan kita pakai yang namanya this. Berarti ini membedakan bahwa ini berat badannya punya si objek itu diisi dengan berat badan yang ada di parameter. Begitu. Ini contoh pakainya di program utama gitu ya. Perhatikan ketika kita membuat manusia, manusia di sini kita bisa tanpa parameter. Lihat di sini di baris 5 gitu ya. Kita juga bisa isi dengan nilai umur ya, atau kita juga bisa isi dengan nilai nama dan umur. Nanti kalau dicobakan, ketika di print, maka otomatis manusia pertama itu nilainya akan default banget. Manusia kedua namanya mungkin default, tapi dia umurnya akan otomatis terisi 75. Manusia ketiga itu namanya akan jadi otomatis ada Joko, dan umurnya akan otomatis 50. Dan kita juga bisa memanggil, misalkan manusia satu namanya diganti, jadi Widodo, misalkan. Dan seterusnya, ya. Kita juga bisa minta mereka makan, makan tanpa parameter, atau makan dengan parameter. Ya sebenarnya kalau di program utama kita bilangnya bukan parameter, argumen. Tapi biar nggak bingung, ya disamakan saja dulu gitu ya. Kita juga bisa minta mereka untuk bernafas gitu. Nah, biasanya ketika kita membuat kode dengan paradigma berorientasi objek, maka kita perlu membuat yang namanya kelas diagram. Ini desain dari kode yang akan kita buat.
Jadi biasanya sebelum kita merancang kelasnya, kita merancang desainnya dulu dari kelas tersebut. Supaya apa? Supaya nanti nggak capek. Kalau misalkan ternyata sudah bikin, tapi ternyata ada kebutuhan yang kurang, dan sebagainya. Jadi ini biasanya diagram terdiri dari kelas-kelas dan mereka berelasi satu sama lain. Biasanya ini menggambarkan objek secara umum dan relasi-relasinya. Bentuknya gimana? Kurang lebih seperti ini di sebelah kanan. Yang paling atas adalah nama kelasnya. Lalu di bagian kotak kedua, ini adalah atributnya. Kalau minus artinya private, plus artinya public, pagar artinya protected. Kalau lambang cacing, ya itu artinya berarti default. Tapi jarang dipakai sih yang cacing. Ya. Nah ini bilang berarti ada atribut panjang, gitu kan, tipenya double. Lalu ada lebar juga tipenya double. Lalu di sini punya dua buah konstruktor persegi panjang tanpa parameter dan dengan panjang dan lebar. Ada juga set get, ini getter setter gitu kan. Bisa juga ada toString dan metode-metode lainnya. Ini contoh kalau misalkan sudah ada interaksi dengan objek-objek lainnya. Tapi ini nanti akan dipelajari lebih jauh kalau memang kita masuk ke pemrograman berorientasi objek yang sesungguhnya. Oke, seperti itu. Terima kasih.